Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ketemu lagi kita di program pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk bab berikutnya tentang menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Kompetensi dasar pada materi bab ini adalah diharapkan nanti kalian terbiasa untuk membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa toleransi dan menghargai perbedaan adalah perintah dari agama. Kemudian menghayati perilaku toleransi atau toleran dan menghargai perbedaan dalam pergaulan di sekolah dan masyarakat sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis yang terkait. Kemudian kompetensi dasar yang berikutnya adalah memahami Quran Surat Al-Hujurat ayat 40 ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan hadis terkait. Kemudian membaca Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil, menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 serta hadis terkait dengan lancar dan menyajikan keterkaitan toleransi dan menghargai perbedaan dengan pesan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ini adalah surat yang ke-49. Quran Surat Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Kenapa dikatakan kamar-kamar? Karena kalau kita melihat dari asbabun nuzulnya, ayat ini berkaitan tentang atau ada kaitan tentang sahabat-sahabat Rasul yang pada saat itu memanggil Rasulullah SAW ketika beliau berada di kamar rumahnya. Mari kita sama-sama baca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, pada ayat ini ada kaitannya dengan toleransi. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita itu dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada laki-laki dan ada perempuan. Dan kita juga diciptakan dengan bangsa dan suku-suku yang berbeda. Kalau kita lihat, semua manusia di dunia ini memiliki bangsa yang berbeda. Dan bahkan di Indonesia saja, Indonesia kita atau negara kita kaya akan suku dan adat yang berbeda. Ada suku Sunda, suku Jawa, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu bukti bahwa ayat ini benar. Nah, walaupun kita ditakdirkan hidup dalam keadaan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang berbeda, tapi tujuan kita diciptakan berbeda adalah apa? Lita'arufu, untuk saling mengenal. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas tentang toleransi. Nah, sebelum kita bahas tentang toleransi,
sesuai dengan KD pada materi ini, kita akan membahas terlebih dahulu kaitannya dengan ilmu tajwid yang berkaitan dengan ayat Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Memahami tajwid tentang tanda wakaf. Nah, seperti yang sudah dibahas atau sudah kalian ketahui bahwa ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ada yang namanya tanda wakaf. Wakaf itu apa? Menurut bahasa, wakaf artinya menahan atau berhenti. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, yang dimaksud wakaf adalah menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernapas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Kemudian selain istilah wakaf, ada juga istilah wasol. Wasol yang artinya terus atau dibaca bersambung dalam membaca Al-Quran. Nah, ada berapa macam tanda wakaf? Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam tanda wakaf. Di sini ada tabel tentang nama wakaf, tanda wakafnya dan keterangannya. Yang pertama ada tanda atau nama wakaf lazim. Tandanya seperti ini. Ada huruf mim. Dan keterangan atau arti tanda wakaf lazim ini artinya harus berhenti. Jadi ketika kita membaca Al-Quran bertemu dengan tanda wakaf lazim, berarti kita diharuskan untuk berhenti atau menghentikan bacaan. Kemudian ada wakaf zaiz. Zaiz itu artinya boleh. Ini ada macamnya. Yang pertama ada zaiz kafi, tanda wakafnya seperti ini. Ini artinya boleh wakaf dan boleh wasol. Jadi boleh berhenti atau boleh diteruskan. Namun lebih diutamakan untuk wakaf atau berhenti. Nah, ketika kita membaca Al-Quran bertemu dengan tanda wakaf zaiz kafi, itu boleh berhenti, boleh langsung atau diteruskan, tapi lebih utama kita untuk berhenti atau menghentikan bacaan. Yang kedua ada zaiz tasawi. Tanda wakafnya dengan huruf jim. Artinya apa? Boleh wakaf atau berhenti maupun wasol atau diteruskan. Nah, kalau yang ini hukumnya sama, tidak ada yang lebih utama. Antara wakaf dan wasol, antara berhenti dan diteruskan, hukumnya sama, tidak ada yang lebih utama. Kalau tadi zaiz kafi, yang ini diutamakan untuk wakaf atau berhenti, tapi untuk zaiz tasawi tidak ada yang lebih utama, dua-duanya sama nilainya. Kemudian yang ketiga ada zaiz hasan, tanda wakafnya seperti ini. Artinya boleh wakaf atau berhenti maupun wasol atau diteruskan, tetapi membaca wasol lebih utama. Sebaiknya ketika tanda bertemu dengan tanda zaiz hasan, ketika kita membaca Al-Quran lebih utama untuk diteruskan atau diwasolkan. Nah, ini berbeda ya dengan zaiz kafi. Kalau zaiz kafi diutamakan untuk berhenti, tapi kalau zaiz hasan diutamakan untuk diteruskan. Kemudian yang ketiga ada wakaf murokabah atau mu'anaqah. Tanda wakafnya seperti ini. Ada titik 3, 2 tanda titik 3. Keterangannya adalah berhenti pada salah satu tanda wakaf titik 3 ini. Jadi kita dianjurkan untuk berhenti pada salah satu tanda wakaf. Kemudian yang keempat ada wakaf mamnu. Tanda wakafnya dengan huruf lam alif seperti ini.
Ini artinya dilarang berhenti pada tempat yang terdapat tanda waqaf ini. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran terus bertemu dengan tanda waqaf seperti ini, itu artinya dilarang berhenti. Berarti dengan kata lain kita harus meneruskan bacaan atau harus mewasolkan bacaan. Kemudian yang kelima ada tanda sakta. Tanda wakufnya dengan huruf sin seperti ini. Artinya harus berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Artinya ketika kita membaca Al-Quran bertemu dengan tanda wakuf ini, kita berhenti sebentar tapi tanpa mengambil napas. Dengan kata lain kita sambil menahan napas. Nah, itu beberapa tanda waqaf yang ada dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita coba lihat kembali dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, namun sekalian, kalau kita lihat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 di sini ada dua tanda waqaf. Nah, tanda waqaf seperti ini biasanya hurufnya lebih kecil dan berada di atas tulisan Al-Quran. Ada 1 dan 2 tanda waqaf di sini. Nah, yang pertama di sini ada tanda waqaf yang tandanya huruf jim kecil. Tadi kita sudah bahas bahwa ini adalah tanda waqaf tasawi. Artinya waqaf jaiz tasawi. Artinya apa? Ketika kita sampai pada bacaan ini, tadi pengertian waqaf jaiz tasawi artinya boleh waqaf, boleh wasol, atau boleh berhenti, boleh terus, tidak ada yang lebih utama, nilainya sama. Jadi ketika kita misalkan sampai pada bacaan lita'arofu, ini boleh berhenti di sini atau boleh dilanjutkan dengan yang berikutnya. Di sini misalkan lita'arofu, berhenti di sini boleh, atau digabung misalkan lita'arofu inna akramakum. Nah, jadi ini tidak ada yang lebih utama. Boleh berhenti di kalimat lita'arofu atau boleh dilanjutkan. Kemudian di sini ada tanda waqaf zaiz kafi. Artinya apa? Di sini tanda zaiz kafi tadi artinya boleh waqaf atau boleh berhenti, boleh wasol atau boleh dilanjutkan. Tapi diutamakan kita untuk berhenti. Diutamakan untuk berhenti pada tanda waqaf zaiz kafi. Jadi ketika sampai pada kalimat ini indallahi atqakum, nah, kita sebaiknya atau utamanya berhenti pada tanda waqaf zaiz kafi ini. Tapi ketika mau diteruskan ya tidak apa-apa, tapi yang lebih utamanya adalah berhenti. Jadi kalimat misalkan sampai di sini ayatnya indallahi atqakum, berhenti dulu baru dilanjutkan ke kalimat berikutnya innallaha alimul khabir, atau misalkan mau diwasol boleh, tapi yang lebih utama adalah berhenti. Nah, jadi ketika kita membaca bertemu dengan tanda waqaf di sini, misalkan di sini artinya tadi waqaf zaiz tasawi, artinya boleh berhenti, boleh terus, tidak ada yang lebih utama. Tapi di sini ada tanda waqaf zaiz kafi yang artinya lebih utama ketika kita berhenti pada tanda waqaf di sini. Nah, kita coba sekali lagi ulangi sama-sama. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Di sini boleh berhenti, boleh lanjut, tidak ada yang lebih utama. Terus misalnya kita lanjutkan lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Di sini tanda waqaf zaiz. Tapi sebaiknya kita berhenti di sini. Baru dilanjutkan. Innallaha alimun khabir. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi silahkan dipelajari lagi buku paketnya atau LKS-nya, dan nanti dicoba dilihat Al-Qur'annya sambil diingat-ingat tanda waqaf yang telah disampaikan pada materi tadi. Nah, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, boleh di lewat WA atau grup kelas di Google Classroom. Terima kasih anak-anakku semua. Mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang salah dari Bapak yang Bapak sampaikan, itu tidak lepas dari sifat kemanusiaan Bapak yang tidak lepas dari kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.